Selamat hari Minggu, Salam. Salam. Majelis Jemaat Betel Sapa Tengah menyampaikan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang beribadah di rumah karena kesehatan dan alasan lainnya. Kiranya kita semua mendapat berkat dalam ibadah minggu ini. Khusus bagi Bapak Ibu jemaat tamu yang pada hari ini bersama kami, apabila ingin mendapatkan pelayanan dari majelis jemaat atau pelayan pendeta dapat menghubungi koordinator rayon atau melalui sekretariat gereja pada setiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat Betel Sapa Tengah juga menyampaikan selamat berbahagia kepada jemaat yang mengalami hari ulang tahun pernikahan, kelahiran dan lain-lain dalam minggu ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita ikuti warta jemaat Minggu 20 Agustus 2023. Yang pertama, pada hari ini Minggu 20 Agustus ada pertukaran pelayan seteritori 1 Klasis Kota Kupang Timur dengan pengaturan sebagai berikut. Pada kebaktian pertama tadi telah dipimpin Mama Pendeta Yati YG Pandi Malada, Sarjana Teologia, Master Pendidikan dari Jemaat Nazaret Osapa Timur. Pada kebaktian kedua ini akan dipimpin Bapak Pendeta Lukman Suryanto Bahan, Master Teologia dari Jemaat Diaspora Danoina. Dan nanti petang pada kebaktian ketiga akan dipimpin Mama Pendeta Mercy Kapioru Patikawa, Sarjana Teologia dari Jemaat Bethlehem Osapa Barat. Sementara Mama Pendeta Grace melayani di Jemaat Ora et Labora jam 6 tadi pagi. Mama Pendeta Filipina juga melayani di Jemaat Bethlehem Osapa Barat pada jam 6 tadi pagi, dan Bapak Pendeta Jeki melayani di Jemaat Immanuel Beupu jam 8 pagi ini. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 17. Yang kedua, Minggu 27 Agustus, pelayan kebaktian pertama dan kedua dipimpin Mama Pendeta Filipina, dan kebaktian ketiga akan dipimpin Bapak Pendeta Jeki. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9 di bawah tema umat yang menyegarkan sukacita. Yang ketiga, perkunjungan pelayan Rabu 23 Agustus diatur koordinator rayon sebagai berikut. Mama Pendeta Grace akan memimpin di rayon 13 di rumah keluarga Bapak Martin El Tabun. Mama Pendeta Filipina akan ada di rayon 19 di rumah keluarga Bapak Mevi Boset Rajapono. Dan Bapak Pendeta akan berada di rayon 2 di rumah keluarga Bapak Benyamin Sudingongo. Bahan PA pada hari Rabu 23 Agustus terambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32 di bawah tema jangan hanya bicara, buktikan dalam tindakan. Yang keempat, yang bertugas dalam liturgi kebaktian utama diatur sebagai berikut. Pada hari ini yang bertugas dalam kebaktian pertama, vokal grup Rayon 17. Yang kedua, vokal grup lansia, dan pada kebaktian ketiga dari Paduan Suara PPA Betel Sapa Tengah. Minggu 27 Agustus yang bertugas dalam kebaktian pertama Paduan Suara Betel, kebaktian utama kedua vokal grup Atoin Meto, dan kebaktian utama ketiga vokal grup Part. Yang kelima, ibadah lansia akan dilaksanakan pada Kamis 24 Agustus jam 4 petang bertempat di gedung kebaktian ini dan akan dipimpin pengajar Ibu Sarmince Umbudata Loasana. Berita lain-lain dihimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kebersihan gereja di dalam dan di luar ruangan ibadah, dan mohon apabila ditemukan sampah di sekitar kita tolong diangkut dan dibawa ke tempat sampah yang ada di dalam dan di luar gereja ini. Yang kedua, akan masuk dalam pernikahan kudus pasangan nikah Saudara Benito Ricky Subelan, anak lelaki dari Bapak Mendiang Yeskiel Subelan dan Ibu Rincendun, dengan Saudari Yane Yuliana Sama, rayon 5, anak perempuan dari Bapak Lazarus Sama
dan Ibu Alfiana Bregur pada Kamis 31 Agustus bertempat di gedung kebaktian ini jam 3 petang. Yang ketiga akan masuk dalam peringatan kudus pasangan nikah saudara Getno Ronaldo Tulai, anak lelaki dari Bapak Oscar Tulai dan Ibu Ruth Tulai Bola, dengan saudari Melani Margarita Nahas, Rayon 7, anak perempuan dari Bapak Anselmus Michael Nahas dan Ibu Alfiana Lalai, yang dilaksanakan pada Jumat 1 September jam 10 pagi bertempat di gedung kebaktian ini. Yang keempat, kami informasikan bahwa pemuda-pemuda Jemaat Betel Osapa Tengah akan melakukan Bible Camp yang dilaksanakan di Jemaat Gimit Sangkiko, Klasis Amabi Oveto Timur pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 27 Agustus. Tim perintis akan ada di sana mulai tanggal 24 guna melakukan koordinasi persiapan kegiatan. Karena itu mohon dukungan doa dari jemaat dan kita semua yang hadir baik di sini maupun yang ada di rumah agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, pada kebaktian kedua saat ini akan ada pembacaan surat pernyataan pindah agama dari keyakinan Islam ke Kristen Protestan atas nama Fitriani Rahman Rayon 15. Dan apabila yang bersangkutan kembali ke tempat duduk, kami mohon jemaat untuk menerima dengan cara bangun berdiri menerimanya. Itu sebagai informasi tambahan. Info keuangan saldo rutin 11 Agustus 22.136.558 rupiah. Penerimaan rutin 43.347.000, pengeluaran 8.895.000, saldo rutin per 18 Agustus 56.588.558 rupiah. Yang kedua, saldo pembangunan per 11 Agustus 133.839.305 rupiah. Penerimaan pembangunan 3.830.315, pengeluaran pembangunan 1.007.663, saldo pembangunan per 18 Agustus 136.661.957. Izin kami membaca surat yang masuk dari PPA Betel Osapa Tengah perihal undangan refreshment perlindungan anak yang ditujukan kepada orang tua anak PPA. Dimohon pada hari tanggal Senin 21 Agustus jam 3 petang atau 3 sore sampai selesai bertempat di aula jemaat ini akan diadakan refreshment perlindungan anak yang disampaikan oleh tim untuk tahun fiskal 2023-2024. Karena itu pada hari Senin anak-anak diliburkan dan akan kembali pada hari selanjutnya. Atas perhatian dari orang tua diaturkan terima kasih. Koordinator PPA tertanda Ibu Hendrika S. Henuk. Demikian warta jemaat. Mari kita ikuti ibadah di bawah tema hidup sebagai hamba Allah. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Hidup sebagai hamba Allah adalah tema yang menuntun kita dalam ibadah saat ini. Dalam perenungan di bulan kebangsaan, kita ingat bahwa negara Indonesia merupakan alat kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
pemerintah sebagai alat negara memiliki kekuasaan untuk mengelola kehidupan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat. Ketaatan kepada Allah tidak boleh dipertentangkan dengan kewajiban hidup sebagai warga negara yang baik, karena karya Allah harus disaksikan dalam semua bidang kehidupan. Dalam perundungan itu, sebagai hamba Allah, kita dituntut untuk menyaksikan karya Allah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah beribadah sebagai hamba yang taat kepada Allah. Mari berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa mampu menyanyi bergema. Kami padamu bersyukur semua. Malaikat segenap langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk kembali. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, nats yang membimbing kita dalam kebaktian saat ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ia menuntun kita dalam ibadah ini. Indonesia tanah airku, ibadat megah. Sawah
diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu peduli dengan setiap perjalanan kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini karena Engkau, Tuhan. Dan kami tahu bahwa di dalam penyertaan-Mu, seringkali kami melakukan hal-hal yang menyakiti hati dan perasaan-Mu. Lewat kehidupan kebersamaan dalam persekutuan kami, entah dalam rumah tangga, dalam gereja, dan persekutuan-persekutuan yang lain. Banyak hal kami nikmati karena kebaikan-Mu. Tapi karena keegoisan kami melupakan semua kebaikan-Mu. Kami lebih memilih bahwa kami mengikuti apa yang menjadi pikiran, bahkan apa yang menjadi gejolak dalam hati kami. Kami melangkah tanpa arah. Kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini dalam kesadaran kami datang kepada-Mu. Kami mau mengaku bahwa kami telah bersalah kepada-Mu. Kami telah menyakiti Engkau. Kami memohon pengampunan-Mu ya Allah, agar apa yang kami lakukan saat ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Sang Pengampun itu. Ini permohonan dan harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Ya Tuhan, kasihanilah aku. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, jika demikian pengakuanmu di hadapan Tuhan, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara-saudara. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Betapa kita tidak bersungguh bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan dijemput berdiri.
dan membaca secara berbalasan Mazmur pasal 102 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-29. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya dan merasa kasihan akan debunya. Bangsa-bangsa menjadi takut akan nama-Mu, dan semua raja bumi akan kemuliaan. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya, Sudah berpaling mendengarkan doa orang manusia, dan tidak memandang hina doa mereka. biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya, kudus Tuhan memandang dari surga ke bumi. Untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, Dan dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah meletakkan kekuatan di jalan dan memperpendek umur. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hamba-Mu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebangsaanku, Engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya, karya agung Sang Pencipta. Mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Jemaat silahkan duduk kembali. Bapak Mama yang saudara-saudari kekasih Tuhan sekalian, sebelum kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan, jika ada vokal grup, paduan suara, atau solo yang akan memuji Tuhan, dipersilakan. Baik, jika tidak ada, kita masuk dalam pemberitaan firman. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa untuk merenungkan sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas persekutuan yang Tuhan perkenankan bagi kami pada saat ini. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Arahkanlah hati dan pikiran kami kepada firman-Mu ya Tuhan, dan penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, maupun kami jemaat yang akan mendengarkan, sehingga kami boleh memperoleh terang daripada firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan jemaat berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari pertama Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-17. Di bawah perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian sabda Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman ini sepanjang perjalanan kehidupan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, salam. Baik, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, saya Pendeta Lukman, saya Pendeta Jemaat Gemit Diaspora Danau Ina. Hari ini dalam pertukaran pelayan, saya di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sukacita yang besar saya rasakan karena boleh kembali melayani di sini. Kurang lebih 3 kali saya pernah memimpin di jemaat ini. Bapak Mama yang diberkati, apa yang kita baca hari ini akan menjadi catatan kita bersama, menjadi garis besar tentang pesan Rasul Petrus kepada kita tentang bagaimana hidup yang benar sebagai hamba-hamba Allah. Hamba Allah di sini bukan hanya pendeta, penatua diaken, pengajar, tapi kita semua yang terus melakukan apa yang disebut dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan, itulah kita hamba-hamba Tuhan. Konteks bacaan ini adalah kehidupan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang sudah mengenal Allah. Tapi mereka hidup dalam tekanan pengaruh kehidupan atau hidup di tengah-tengah kekuasaan Kaisar Roma. Kalau tidak salah saat itu adalah yang memimpin Kaisar Nero. Dalam cerita-cerita, dalam bacaan-bacaan teologis kita tahu bahwa sepak terjang kepemimpinan Kaisar Nero itu seperti apa. Gaya kekuasaan yang sangat anarkis, yang tidak peduli tentang siapapun yang dia harus perintahkan dan lain sebagainya. Hari ini kita ditekankan tentang bagaimana menjadi hamba-hamba Tuhan yang dalam keadaan apapun kita harus menunjukkan kualitas kita sebagai hamba Tuhan.
Keputusan etis menjadi catatan kita. Tentang keputusan itu apakah kemudian yang kita ambil adalah keputusan yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ya, salah satu contoh ya, kalau kita coba melihat seperti apakah keputusan etis itu berdasarkan etika Kristen. Salah satu contohnya mungkin kita bisa melihat bahwa mungkin sebagai suami atau sebagai istri, kadang-kadang ketong mengalami suatu keadaan di mana sikap-sikap suami atau sikap-sikap istri tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Dengan segala bermacam alasan mereka menyampaikan, tapi kita tidak setuju dengan apa yang mereka katakan ataupun pembelaan diri yang mereka lakukan. Suatu ketika mereka sakit dengan rasa kebencian yang ada atau rasa dendam atau rasa amarah yang kuat dalam diri kita, pertanyaannya adalah kita mau melayani dia atau tidak. Kita mau cuci dia pun baju kosonde, kita mau masak kasih dia makan kosonde, atau kita bilang biar lu mati sa di situ. Setiap hari lu hanya menyakiti beta sa. Setiap hari lu menjengkelkan sekali. Dan lain sebagainya, pikiran-pikiran yang menggerogoti, menguasai kita untuk melakukan hal yang jahat sebaliknya, supaya imbas, supaya seimbang begitu. Supaya dia mengalami hal yang sama. Beta sudah disakiti, ini kali lu penggiliran lain. Kira-kira lu sudah terkapar nih, lu berteriak minta tolong kosonde dan beta. Kecenderungan itu bisa terjadi. Kadang-kadang kita membalas kejahatan dan kejahatan tidak hanya untuk orang lain, di dalam rumah pun terjadi. Tapi ketika kita masih mau melayani dia, kita kasih makan dia supaya dia pulih kembali, dia sembuh, dia mengalami sesuatu yang baik, maka itulah keputusan etis kita. Etika berdasarkan etika Kristen. Bahwa kita memutuskan berdasarkan apa yang Tuhan inginkan sebagai orang-orang percaya. Bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau dalam komunitas kita, dalam komunitas bergereja, kita seringkali dibully. Kita seringkali dipinggirkan. Kita seringkali tidak diabaikan. Kita tidak penting di itu gereja. Kita tidak dianggap. Tapi suatu ketika banyak orang datang minta tolong ketong. Hanya lu yang bisa. Yang lain tidak ada. Kira-kira ketong mau bantu? Atau ketong bersikap bilang basong selama ini son pakai beta, nah sekarang basong menuju di beta. Sekarang basong mau memanfaatkan beta. Atau sebenarnya ada hal lain yang basong inginkan supaya begini begitu dan sebagainya. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh pikiran-pikiran itu. Sehingga kadang-kadang kita menolak dengan mentah bahwa basong pulang sah. Beta sudah terlalu sakit selama ini. Di gereja basong son anggap beta. Tapi sebuah keputusan berdasarkan etika Kristen adalah bahwa kemudian ketika kita mau melakukan itu, maka kita mempertimbangkan yang kita layani ini adalah Tuhan melalui orang banyak. Meskipun banyak orang tidak senang kita, meskipun orang tidak suka dengan kita, tapi suatu ketika mereka butuh kita, kita layani. Itu pertanggungjawaban iman kita. Kenapa kita harus melakukan itu? Dengan melakukan kebaikan, kita menunjukkan tentang tanda-tanda kehadiran Tuhan di situ. Bisa saja dengan keputusan kita orang menilai bahwa ini orang hebat. Ini orang luar biasa. Orang sudah bikin dia susah, sudah bikin dia tidak nyaman, sudah bikin dia tidak merasa bagian dari persekutuan itu, tapi dia masih memberi diri, luar biasa dia melayani. Beda dengan kita tuh. Tak salah bikin masalah, tak salah disakiti, ini hari media sudah muncul. Paling ketong sudah berkuar-kuar di situ. Paling ketong suka keluar bahasa-bahasa menyindir dan lain sebagainya. Bahwa saya hari ini tersinggung. Dong bikin ke dong hebat-hebat. Dong bikin seperti dong yang paling penting di itu gereja, dan ketong sana ada lah di situ. Bisa saja. Saya ingat minggu lalu itu ketong mulai di diaspora, ketong memulai dengan mengatakan merdeka. Semua berteriak dengan lantang merdeka. Saya tidak tahu di sini begitu kosan. Begitu juga ya. Pertanyaannya bahwa ketika kita berteriak merdeka, benar-benar kita sudah merdeka kosan deh. Merdeka dengan rasa jengkel karena orang lain bikin kita. Merdeka dengan rasa tersinggung-tersinggung karena tidak dianggap.
Apakah betul kita merdeka? Atau sebenarnya kita sementara dijajah oleh diri kita sendiri untuk tidak keluar dari yang disebut dengan berdamai dengan diri. Kita tidak sementara untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan, berdamai dulu dengan diri. Keluarkan segala hal yang menjadi sampah, yang tidak hanya mengotori pikiran tapi juga hati kita. Keluarkan itu semua. Lepaskan itu. Supaya kemudian ketika kita melakukan sesuatu, yang kita lakukan itu tulus, bukan untuk hal-hal lain. Seperti tadi ketika kita tidak dianggap di satu komunitas, kita melakukan itu pasti ada orang bilang ini, biar saya pergi, saya bikin, saya kasih tunjuk, bilang saya bisa. Supaya orang tahu bahwa saya ini juga penting di itu gereja. Itu namanya, kata melakukan sebuah kerja hanya untuk mau meninggikan diri. Bukan berlaku baik, bukan berlaku yang sebenarnya Tuhan bilang merendahkan diri juga baik. Supaya apa? Orang lihat, orang yang menilai. Sebuah kebaikan itu bukan kita yang menilai bahwa saya itu baik, tapi orang lain yang menilai kerja kita. Tapi ingat juga ada catatan beda-beda tipis saja bahwa ketika kita melakukan, tujuannya supaya orang kasih penilaian atau kita dengan tulus melakukan itu untuk sebuah catatan bahwa kita ada sebagai hamba Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kelak waktunya, hari penghakiman kita akan mempertanggungjawabkan kerja-kerja kita di dunia. Pergumulan dan pertanyaan kita hari ini adalah, apakah kemudian yang disebut dengan kedagingan itu atau sarkekos itu menjadi bagian yang terus menggerogoti kita? Tidak. Ada banyak orang hancur karena dia bergumul dengan pergumulan di dalam dirinya begitu keras. Mungkin saya pernah omong di sini. Kalau orang bikin status sedikit singgung-singgung yang mungkin pas dengan ketompu masalah hidup, kemudian ketom pikir dia ini teman dekat, tapi kan dia kasih naik status arahnya ke beta. Dan kemudian ketom mulai tersinggung pelan-pelan, karena mulai rasa tertuduh ini status untuk kita, maka kemudian ketom tidur malam lah. Ketom bergumul ini status sepanjang hari, bergumul dari malam sampai ketemu pagi, lanjut lagi pagi sampai siang, terus malam bergumul tiap hari begitu. Dia terputar sana. Dan itu menjadi sesuatu yang kemudian buat ketong tidak nyaman dengan semua orang. Kadang-kadang dengan keadaan-keadaan tertekan itulah, yang tidak merdeka itulah, kemudian kita mulai menjajah orang di dalam rumah. Ya mungkin saja pulang dari kantor dapat tekanan dari pimpinan, anak dong baru datang, kau bilang bapak HP dong. Langsung kemudian label lu ondor dan sampai tendang lu. Mungkin saja karena emosi. Kita merasa tidak merdeka di suatu tempat, kemudian kita datang menjajah orang di dalam rumah. Istri datang tegur baik-baik justru salah. Suami datang tegur baik-baik justru salah. Susah betul lah. Maka dengan demikian berhadapan dengan suatu masalah, karena kita tahu bahwa keadaan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang kenal Kristus, yang terus menyampaikan pemberitaan firman lewat kehidupan setiap hari, diingatkan bahwa ingat bahwa kedagingan itu tidak boleh menguasai kita. Bicara tentang keputusan etis sebenarnya. Pikiran-pikiran untuk balas kejahatan dengan kejahatan, orang sindir kita, kita sindir balik, itu harus jauh dari kehidupan kita. Itu tidak bisa, jangan dibiarkan untuk menguasai pikiran dan hati kita, supaya kita tidak ada dalam penjajahan itu. Karena kalau ketemu masih ada, ketika kita dijajah oleh pikiran-pikiran itu, akan membuka kemungkinan bahwa kemudian kita jajah orang lain juga. Dan penjajahan itu akan ada di situ. Kemerdekaan belum menjadi milik kita. Karena dia bicara di sini keinginan-keinginan itu epitomea, keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat yang kemudian bicara tentang nafsu, bicara tentang keegoisan kita, terutama hal-hal yang kemudian dilarang oleh Tuhan. Hal-hal ini yang kemudian menguasai kita. Atau kadang-kadang ketika kita ada dalam situasi di mana kita ada dalam keadaan berhutang kepada orang lain, kadang-kadang ketong titip pesan di anak-anak ketong bilang kalau datang bilang bapak ada keluar, padahal bapak ada di dalam rumah. Anak-anak yang mau kasih tahu ini juga dilema. Mau kasih tahu jujur, kau mau ikut bapak punya bahasa tadi.
Soalnya mungkin dia bilang bapak di dalam masuk saat dia siap uang banyak di dalam, kan tidak. Bapak mama saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan sekalian, mari kita melihat diri kita, siapa kita sebenarnya. Dalam komunitas bergereja, dalam persekutuan ini, keberadaan kita dalam hidup bergereja ini sebagai apa? Apakah kemudian keberadaan kita di dalam hidup bergereja ini, kita sudah menghadirkan keputusan-keputusan berdasarkan etika Kristen itu atau tidak? Kita sudah melakukan apa yang Tuhan keingini atau tidak? Karena bicara tentang keputusan-keputusan etis, itu bicara tentang bagaimana cara kita memberi syukur atas anugerah Allah dan cara untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Kita membuat sesuatu yang baik, itu kan supaya bahwa itu menjadi bagian dari rasa syukur kita. Bahwa saya melakukan ini adalah bagian saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Bukan karena lain-lain, supaya dinilai terbaik, supaya dinilai orang paling penting, supaya dinilai bahwa kalau bukan dia mau siapa lain dan lain sebagainya. Karena ada banyak pengalaman di gereja. Kalau orang yang merasa penting itu kemudian katong cari susah. Nah, kalau dia subah iyo, katong susah ikut dia mau sudah, karena as mau siapa lah kalau bukan dia, as mau siapa lah kalau bukan dia yang main ini, bukan dia yang pegang ini, bukan dia yang bikin itu, bukan dia yang bawa omong ini, mau siapa lah. Kemudian kita ikut saja. Hari ini bicara tentang kemerdekaan, dia minta untuk pakai kemerdekaan ini secara baik. Kalau benar kita merdeka di dalam kehidupan negara yang betul-betul merdeka ini, maka kita harus tunjuk sebagai orang-orang Kristen yang betul-betul merdeka. Merdeka karena Tuhan bebaskan kita dari segala keegoisan kita. Hal-hal daging yang terus berjuang setiap hari. 1 kali 24 jam berjuang untuk menarik keluar kita daripada jalan Tuhan. Menarik kita keluar daripada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Menarik kita keluar untuk menjadi bagian dari persekutuan bergereja yang takut akan Tuhan. Ini keputusan yang sulit. Ini keputusan yang tidak mudah. Ini keputusan yang harus diperjuangkan. Banyak gejolak dalam diri kita. Dan itu tidak mudah. Yang bisa dan mampukan kita adalah kita dan Tuhan. Kalau Anda minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan Anda. Tuhan pasti buat Anda keluar dari pergumulan pembebasan itu. Saya punya pengalaman Bapak Mama. Dulu di Rote, ketika saya melayani, dan Tuhan kasih kesempatan untuk boleh ada sebagai ketua klasis. Kemudian ada suatu ketika ada masalah, seorang teman pendeta menelpon, bilang Pak Pendeta datang, note ini katong son bisa lai. Jadi beta bilang, pigi sa, beta percaya bahwa kawan masih bisa menyelesaikan itu masalah. Beta sangat percaya itu. Kemudian beliau bergumul kurang lebih 2 minggu, dia telepon lagi. Beta coba tapi katong soni ketemukan jalan. Jadi beta bilang baik. Beta pergi. Sampai di situ, katong duduk bawa omong, kurang lebih ada 20-an orang dalam ruangan itu, termasuk saya, teman pendeta dan wakil ketua di situ. Kita bawa omong dari kurang lebih jam 2 sampai jam 10 malam katong belum dapat dia punya jalan keluar. Ini so lapar. Sepertinya kita terputar saat di situ. Saya pikir-pikir, kemudian seperti terlintas dalam pikiran dan hati bergejolak juga tentang iman itu. Bilang, kenapa tidak Anda berseru kepada Tuhan? Jadi untuk mengambil bagian itu saya minta wakil ketua di sebelah, saya bilang Pak pimpin tahan dulu. Mungkin di Pak punya tangan kemampuan untuk memimpin rapat kita hari ini pasti ada jalan keluar. Sementara dia omong, kemudian saya di dalam hati saya terus angkat dalam doa, saya bilang, Tuhan tolong berikan jalan bagi kami. Tuhan tolong kami agar mampu menemukan titik terang di balik kegelapan ini. Terus selama kurang lebih setengah jam itu digemuli terus. Tidak tahu bagaimana karena saya bergumul dengan Tuhan tolong, Tuhan arahkan. Tiba-tiba
Ada seorang yang peserta rapat itu bicara dan omong, kemudian semua sepakat dan selesai. Bayangkan dari jam 2 sampai jam 10 malam, hanya kemudian dia berdiri, dia omong, terus saya bilang, Pak dari tadi di mana? Ini ketemu putar dari jam 2 sampai jam 10 nih. Saya berefleksi bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, kebanyakan ketum pimpin ini ketum pakai ketum punya kekuatan sendiri. Ketum pakai ketum punya kemampuan berpikir dan apa yang ketum pikirkan ketum mampu. Kita sekolah dulu, kita belajar. Tapi ternyata tanpa melibatkan Tuhan, kita tidak ada arti di situ. Kita tidak akan berarti. Dan kemudian saya belajar bahwa ini keputusan yang sama dari seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun itu. Dia kan sementara bergumul dengan sakitnya, dalam bacaan teks itu bilang, semua sudah dihabiskannya. Itu bisa saja hartanya, segala macam kekuatannya sudah dia kerahkan untuk bagaimana dia bisa sembuh. Dan dalam catatan itu bilang juga, dia sudah mengenal Kristus, dia tahu. Hanya belum melibatkan saja. Tapi kemudian dia berpikir begini. Saya mendengarkan bahwa yang datang ini Yesus. Kemudian dia bilang dalam bahasa iman, dia bilang, asalku jama jubahnya, aku sembuh. Betul kan? Dapat contoh sedikit saja. Kemudian Tuhan Yesus merespon di tengah orang banyak. Murid-murid bilang, kok ada banyak orang? Ini Tuhan tanya ke mana? Siapa yang disentuh? Kok kita juga ada bingung. Tapi bilang tidak. Ada seseorang yang kemudian karena percayanya kemudian ada kekuatan yang keluar untuk menyembuhkan. Kalau saya mendramatisir seperti itu. Dan betul. Jadi mari Bapak Mama, saudara-saudari, dalam pergumulan hidup kita, jangan terlalu lama untuk ketemu, terlalu sombong untuk mau pakai segala kemampuan. Pakai juga baik, tapi ingat Tuhan juga dilibatkan dalam pergumulan itu. Undang Tuhan masuk di dalam pergumulan kita, supaya keputusan-keputusan yang kita ambil Tuhan juga bantu terlibat dalam kegalapan model apa, pasti kita temukan jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak. Saya percaya banyak orang yang mengalami itu. Banyak yang bergumul di ujungnya baru sadar, iya memang selama ini kita terlalu mengandalkan diri. Kita masih tanya ini orang kenapa dia mau bikin saya jengkel begini, masih cari tahu siapa yang bikin begini begitu, selidiki, pitanya, terus kemudian ketemu ada dalam ketegangan, segala macam terjadilah. Padahal sebenarnya sederhananya dia bilang, jangan biarkan kita ada dalam penjajahan dari pikiran-pikiran yang kemudian menarik kita keluar dari kebaikan Tuhan. Karena ini yang dibermain sekarang ini pikiran dan sini. Sekarang di dunia yang serba teknologi ini, kemudian orang bikin status, bahkan kadang-kadang dalam grup-grup juga ada yang kemudian lempar masalah masuk dalam grup supaya semua orang diskusi rame-rame di situ. Kita yang kemudian sebenarnya tidak ada dalam itu masalah masuk juga komen tertar begitu. Mulai ketemu menghakimi orang dalam itu grup. Apa kemudian itu baik menurut Tuhan? Kita yang tahu. Itu sama dengan ketemu menyesatkan orang. Orang sebenarnya ada baik-baik, kita lempar masalah di situ, semua kita bawa dalam kesesatan. Memang siapa yang menentukan untuk tersesat atau tidak itu kita toh. Tapi kecenderungan kita kalau lempar masalah kita langsung tahu bilang, oh betul itu perempuan tuh dia mulut terlalu. Kasih sah. Pokoknya rame. Katong su bahas, su ulas, su kupas. Bahkan kadang-kadang orang su masuk minta maaf juga katong masih sikat terus sampai dia tahu. Sampai dia mengerti bahwa dia ada salah di dalam ini grup. Begitu. Kenapa tidak kita pergi empat mata kita bawa ngomong baik-baik? Apakah hanya dengan grup, lepas di grup semua selesai? Atau sementara kita melakukan sebuah keadaan di mana semua tidak ada dalam kemerdekaan karena pikiran semua dipaksa masuk untuk berpikir hal yang keras itu. Kita yang bergumul dengan keadaan ini.
Kita yang tahu cara-cara untuk mengambil keputusan. Ketika Kristen memberi kita jalan untuk mengambil keputusan itu adalah ingat, segala sesuatu harus kita refleksikan Tuhan mau apa dalam keputusan hidup kita. Tuhan berkehendak apa? Harus tanya itu terus. Bergumul dengan itu terus. Kalau tidak ada anak, jangan pernah kasih salah suami. Atau jangan pernah berdiri kasih salah istri. Tapi tanya Tuhan, Tuhan mau apa sebenarnya dengan hari ini ketemu belum ada anak. Ini contoh. Kalau hari ini tidak ada uang, jangan langsung berdiri marah-marah suami bilang laki-laki sonada guna. Begini begitu kemudian dia sakit hati. Bertanya, mengapa? Kita hari ini bergumul dengan keadaan yang sulit ini. Tuhan mau apa dalam pergumulan ini? Terus bertanya dan bertanya, Anda akan menemukan kehendak Tuhan di balik semua itu. Percayalah, kalau Anda mau terus menjadi komunitas pencari Tuhan, Anda akan menemukan Dia. Kalau Anda hanya santai-santai saja, hanya terus berjalan dengan kehendak hati, mungkin saja Anda akan sulit menemukan Dia, padahal Dia ada di sekitar Anda. Anda sulit menemukan Dia karena Anda bergerak ke dalam keegoisan diri Anda. Saya kembalikan firman ini. Marilah melangkah bersama Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, libatkan Tuhan. Supaya setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan-keputusan yang menjadi catatan bahwa kita melakukan itu bukan supaya kita dapat pujian, tapi itu sebagai bagian dari rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan yang Tuhan siapkan dan sediakan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan sekalian, saya persilakan kita berdiri. Marilah menyatakan iman kepada Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dalam perbedaan kita menyatukan iman dengan bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari memberikan persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-12.
berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang empunya segala berkat. Di hari yang indah dan kudus ini Tuhan, Engkau boleh perkenankan kami, saudara bersaudara, untuk ada dalam rumah-Mu yang kudus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dengan mewujud nyatakan dengan segala persembahan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berkatilah setiap persembahan yang sudah kami berikan kepadamu, baik itu kolete, nacar, syukur, dan persembahan lainnya. Tuhan kuduskan dan berkati, sehingga persembahan ini Tuhan boleh berkenan di hati-Mu. Ajarlah akan kami ya Tuhan, untuk kami selalu mempersembahkan seluruh kehidupan kami, karya dan bakti kami, sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, mengampuni dan kasihani kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah kurban yang hidup itu, kami boleh datang dan berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang indah lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan disilahkan duduk kembali. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kita mendengarkan pembacaan surat pindah agama. Salam. Surat pernyataan yang ditandatangan di bawah ini, Fitriani Rahman, Kupang, 20 Agustus 2023. Tempat tanggal lahir, Kupang, 26 Agustus 2002. Menyatakan dengan tulus dan ikhlas tanpa dibujuk atau dipaksa oleh siapapun juga, perpindahan dari agama keyakinan saya yang lama yaitu Islam ke agama dan keyakinan yang baru saya, yakni agama Protestan, dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, serta memohon bimbingan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang setia. Untuk itu saya bersedia menaati segala peraturan gerejawi dalam gereja Masehi Injil di Timor. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan dimanapun. Salam. Salam. Terima kasih. Baik, kita bangkit berdiri, kita sambut Ibu Fitri. Makasih, silakan. Jemaat silakan duduk kembali. Baik, Bapak Mama yang diberkati Tuhan, mari kita bersyafaat kepadanya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang dengan rasa syukur yang besar atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih bahwa hari ini kami diingatkan untuk menjadi orang-orang yang merdeka
yang bertanggung jawab kepadamu sebagai Tuhan kami, sebagai Allah yang selalu menyertai perjalanan kehidupan kami. Biarkanlah setiap apa yang kami lakukan di tengah-tengah pergumulan dunia ini, semuanya adalah karena kami mau mengucap syukur kepadamu. Bahkan kami melakukan segala kebaikan bukan supaya untuk dinilai, tapi kami melakukan itu supaya kami mau menyatakan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kebenaran firman-Mu yang hari ini menuntun dan mengarahkan kami menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami mengambil keputusan-keputusan etis sesuai dengan kehidupan bergereja kami. Tuhan menyertai kami semua yang ada hari ini. Kami yang datang dan bergumul dengan pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, kesehatan, sosial, bahkan politik. Kami tahu bahwa kami bergerak di dunia ini, kami tak pernah lepas dari keadaan-keadaan itu. Terkadang kami sulit karena kehidupan ekonomi, atau terkadang kehidupan kami satu dengan yang lain mengalami tantangan karena gejolak sosial yang ada. Atau dalam pergumulan politik, satu dengan yang lain tidak saling melihat dan menegur. Atau mungkin karena kesehatan, kami tidak bisa bersama-sama dalam persekutuan. Kami terbaring di tempat tidur karena keterbatasan keadaan kesehatan kami. Kami menggumuli semua hal itu. Kami percaya bahwa kami mampu karena Tuhan. Kami bisa dan sampai hari ini kami ada dengan segala bentuk eksistensi kami karena Tuhan. Karena kami belajar bahwa ketika kami mengandalkan diri kami, seringkali kami tak berdaya. Justru kami menuju kepada keterpurukan. Kami tak mampu untuk lagi mengekang emosi kami, karena kami tak bisa menerima kata-kata ataupun sikap orang di sekitar kami. Terkadang kami mengambil keputusan yang juga menyakiti orang lain. Kami merasa puas dengan keadaan itu, seolah-olah sudah seimbang. Atau bahkan kami merasa menang terhadap keadaan itu. Kami mohon Tuhan tetap menuntun kami, agar benar-benar kami jauh dari jalan yang menarik kami keluar daripada kebaikan-Mu. Sekiranya kami memperbaiki sikap dan kehidupan kami agar kami tetap ada di jalan-Mu, bergumul dengan Engkau dalam segala keadaan, entah dimanapun kami berada. Di dalam rumah tangga kami, antara kami sebagai suami atau istri, antara anak-anak dan orang tua, ataupun sebaliknya, antara saudara dan saudari, dengan tetangga, dengan teman, ataupun di dalam komunitas-komunitas yang kami sementara geluti. Biarkanlah damai Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami tunjukkan kehadiran Tuhan dalam keberadaan kami. Meskipun mungkin kami sendiri dalam sebuah keputusan yang berbeda, tapi sekiranya sebagai orang Kristen kami tetap berpegang pada keadaan itu, tidak terpengaruh untuk juga melakukan hal yang Tuhan tidak senangi, tapi kami konsisten untuk terus berdiri melakukan apa yang Tuhan inginkan, sebagai bentuk pertanggungjawaban hidup kami, karena Tuhan baik dan terus baik dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang datang dan bergumul dengan sakit mereka. Siapapun mereka yang ada dalam gereja ini atau yang ada terbaring di rumah maupun di rumah sakit, dalam nama Yesus Tuhan menjamah mereka. Pemulihan ada di dalam tangan-Mu, kesembuhan ada dalam bagian penyertaan-Mu. Kami hanya bisa berdoa, tapi Tuhan yang melakukan. Kami hanya bisa bertindak lewat cinta dan penyertaan, lewat makan dan minum, lewat obat-obatan dan lain sebagainya. Selanjutnya kesembuhan itu bagian daripada Tuhan. Kami hanya mengupayakannya. Bahkan bagi anak-anak Tuhan yang bersedih, ada dalam duka dan lain sebagainya. Duka karena orang yang mereka kasihi telah pergi meninggalkan, atau mungkin hal-hal tertentu yang membuat hati mereka tidak tenang, ada dalam kedukaan yang berat, karena kehilangan barang, atau karena tidak dihargai oleh lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan.
Berkaryalah bersama dengan mereka. Biarkanlah mereka tetap teguh dalam iman mereka untuk terus mengambil keputusan etis sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa juga Tuhan, bagi anak-anak Tuhan yang datang bersyukur untuk hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Berjalanlah bersama mereka untuk terus memaknai kenapa Tuhan memberi kesempatan untuk menikmati pertambahan usia. Biarkanlah setiap orang merefleksikan itu. Biarkanlah itu menjadi kekuatan mereka. Bertanya tentang apa maksud Tuhan. Dan pasti mereka akan mengerti tentang apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Hari ini kami berdoa untuk gereja. Gereja Masih Injil di Timur dan semua gereja dimanapun berada, yang terus berdiri memberitakan kabar sukacita, firman tentang Kristus itu, tentang kasih yang Tuhan ajarkan. Biarkanlah kami mampu mempraktekannya, tidak hanya menjadi percakapan di mulut kami, tapi sekiranya ini menjadi hal yang kami praktekkan, bahwa hidup bergereja adalah hidup dalam damai untuk menyatakan kehadiran Allah dalam gereja sesuai pemberitaan-pemberitaan yang kami sampaikan lewat mimbar-mimbar kami. Mampukan kami untuk bertanggung jawab terhadap setiap keputusan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap program yang ada di dalam perjalanan bergereja. Bagi gereja Masih Injil Timur, bagi Gemit Bethel Esapa. Kami tahu ada banyak program yang dibuat dan sementara dijalankan. Tuhan menyertai setiap orang yang terus memberi diri. Sekiranya pemberian diri itu adalah menjadi bagian bahwa itu tanggung jawab iman mereka sebagai rasa syukur untuk melayani Tuhan, bukan untuk hal-hal lain, untuk menunjukkan diri dan lain sebagainya. Biarkanlah setiap program itu berjalan dengan baik, dan kelak saatnya kami melihat tanda-tanda perubahan iman, tanda-tanda kehadiran Kristus dalam hidup bergereja di gereja Masih Injil Timur. Bahkan aktivitas bergereja yang lainnya, persidangan-persidangan, bahkan pemilihan penatua diaken pengajar, bahkan pemilihan majelis klasis harian maupun pemilihan majelis sinode harian. Tuhan menolong dan memberkati, biarkanlah semua berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan menuntun untuk kami memilih pemimpin-pemimpin yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa hari ini kepadamu. Kami bersyukur juga bahwa kami hidup di negara yang aman dan damai. Biarkanlah bersama dengan gereja, pemerintah bangsa dan negara bergerak bersama untuk kesejahteraan setiap orang yang hidup di negara ini. Tidak memandang dan memilih golongan mana yang kami perhatikan, tapi semua mendapatkan pelayanan yang sama-sama berimbang. Tanpa memilih dari mana dia berasal, orang dekat kami atau siapapun. Tapi sekiranya semua orang mendapatkan perhatian yang sama, seperti pengorbanan Kristus menjadi milik semua orang, kami juga harus mengimani itu dan menghayati dan melakukan itu dalam kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarkanlah proses-proses masuk pada tahun 2024 untuk pemilihan umum serentak Tuhan menolong. Biarkan negara ini jauh dari perselisihan, pertentangan, dan kerusuhan. Biarkanlah dalam kedewasaan semua ada di dalam warna yang berbeda, tapi semuanya untuk kebaikan negara ini, kebaikan negeri ini, bangsa ini. Biarkanlah dalam kedewasaan semua hidup berpolitik. Tujuan berpolitik adalah untuk mensejahterakan banyak orang. Bukan untuk kepentingan pribadi atau siapapun, tapi untuk kepentingan semua orang. Tuhan menolong dan memberkati. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami mungkin bergumul dengan pergumulan-pergumulan khusus kami. Siapapun mereka yang sementara bercerita dengan Engkau, dengarkanlah. Berkaryalah bersama dengan mereka, karena kami percaya Tuhan mau mendengar dan Tuhan mau menolong mereka dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapak. Kami syukuri persembahan yang telah kami beri. Ajarkan kami memberi dengan sukacita. Biarkanlah kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup.
yang tulus dan berkenan kepadamu. Biarlah kami melakukan itu tanpa embel-embel apapun, tapi semata-mata untuk menunjukkan tentang kemuliaan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, langkah kami selanjutnya di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bergerak dan berkarya bersama dengan kami, karena tanpa Engkau kami tak ada artinya di dunia ini. Ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, saya persilakan kita berdiri. Hendaklah kita hidup sebagai hamba Allah yang hidup merdeka, bijak, berbuat baik, penuh kebajikan, dan tidak menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat kejahatan. Kemudian, hendaklah kita semua menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara kita, dan hendaklah kita hidup dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan berilah dirimu untuk senantiasa dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, serta terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Bapak Ibu saudara-saudari berlimpah di dalam pengharapan. Silakan duduk kembali. Kami mohon nanti sebentar setelah nyanyi lagu Indonesia Raya tidak ada yang keluar, tapi kita dalam sikap yang baik. Nanti pendeta akan keluar, setelah itu baru kita keluar dari ruangan. Mungkin itu informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, kita bangkit berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
1, 2, 3. Shalom. Shalom. Jemaat dimohon bersabar sebentar. Pendeta akan menuju depan berjabatan tangan dengan kita bersama presbiter.